Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, Prodi Manajemen Divisi Kamar, kelas B semester 6 dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi aktivitas perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tempat dan waktu kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Asmi Putri, NIM 19107034. Dan perkenalkan, nama saya Damar Galih Nabi Bagus Kayana dengan NIM 19707044. Dan saya sendiri, Inyoman Arya Pratima Putra, NIM 19107054. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Astini Putri. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Bab 1, pendahuluan, teori konsep, fenomena, masalah, isu, dan tujuan makalah. Peramalan SDM. Pengertian peramalan SDM menurut Hadari Nawawi, peramalan atau forecasting SDM adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Peramalan kebutuhan SDM merupakan elemen yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Peramalan SDM karyawan mencoba untuk menentukan apa yang dibutuhkan, baik permintaan keterampilan atau keahlian khusus, dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dilakukannya peramalan. Yang pertama ada faktor eksternal, meliputi faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin penting dalam berkomunikasi. Yang kedua ada faktor teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula dengan dihasilkannya teknologi baru. Yang ketiga ada faktor pesaing. Faktor pesaing merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Faktor yang kedua ada faktor internal, meliputi faktor bisnis baru dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan, menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka bagi peluang organisasi. Yang kedua ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Faktor ini biasanya dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien. Yang ketiga ada faktor keterbukaan. Manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang dihasilkan perencanaan yang akurat. Faktor yang ketiga ada faktor ketenaga kerjaan, meliputi pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM yang harus ada penggantinya. Yang kedua ada promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan. Next. Selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Pengertian dari rekrutmen menurut Hasibuan, rekrutmen adalah mendapatkan dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dapat melengkapi dalam tatanan kepegawaian. Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses atau aktivitas untuk mendapatkan dan menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan rekrutmen untuk mendapat sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan ketentuan organisasi sehingga dapat memberikan dampak baik terhadap organisasi.
ialah satu, bertujuan menentukan kebutuhan sumber daya manusia dengan cara rekrutmen untuk masa depan dan masa sekarang. Yang kedua, bertujuan untuk menjaga konsistensi yang sesuai strategi perusahaan. Yang terakhir, untuk memberdayakan calon karyawan yang telah memenuhi syarat dengan efisien. Adapun dua sumber yang dapat dilakukan untuk memperoleh rekrutmen. Sumber yang pertama ada sumber internal. Sumber ini mencakup karyawan yang saat ini sedang bekerja di perusahaan, sehingga memungkinkan untuk dicalonkan mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau promosi. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal ini dengan cara merekrut karyawan yang berasal dari luar perusahaan yang telah sesuai dengan syarat tertentu. Next. Selanjutnya ada sistem informasi SDM. Pengertian dari sistem informasi SDM menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu tatanan yang terorganisasi dalam pengaturan sumber daya yang ada, yang meliputi pengumpulan dan dikonsumsi dan pengelolaan data sehingga lebih mudah dikonsumsi dan lebih mudah dalam penyebarannya. Adapun manfaat dari sistem informasi, yang pertama meningkatkan efisien. Penerapan teknologi dalam sebuah sistem tentu saja bisa meningkatkan efisiensi baik itu dari segi kinerja maupun waktu. Manfaat yang kedua adalah manajemen data. Manfaat selanjutnya adalah dari segi manajemen data. Dengan sistem informasi SDM, Human Resource Department tidak perlu lagi menyimpan ratusan berkas secara manual dan pusing mencarinya jika memerlukan data tersebut. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Manfaat satu ini berkaitan dengan efisiensi pada poin pertama. Apabila perusahaan sudah memangkas waktu untuk segala urusan yang manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lain atau fokus pada strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Outsourcing. Pengertian outsourcing menurut Joko Pranoto, outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar, pihak perusahaan outsourcing. Adapun faktor yang dapat dengan menetapkan outsourcing, yang pertama, kelebihan dari outsourcing yang memangkas biaya operasional dan menghemat anggaran untuk pelatihan. Hal ini karena karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan dapat mengurangi beban rekrutmen karena dengan outsourcing, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan khusus melalui perusahaan penyedia jasa tanpa harus melakukan sistem seleksi karyawan. Dengan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, dan mengalokasikan rekrutmen khusus, sehingga perusahaan fokus mengurusi kegiatan inti bisnis tanpa khawatir dengan pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan inti bisnis. Adapun kekurangan dari outsourcing adalah tidak disarankan untuk memperkerjakan tenaga kerja outsourcing untuk ditugaskan di posisi pekerjaan teknik perusahaan. Yang kedua, teknik kerja SDM outsourcing cenderung relatif singkat.
Yang ketiga, timbul ketergantungan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Yang terakhir, risiko yang dapat ditanggung sendiri perusahaan yang menggunakan tenaga ahli daya atau outsourcing jika terjadi kesalahan yang didapat dari tenaga ahli daya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Damar Khalid. Untuk Baik, di sini. tempat, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena, masalah, atau isu. Pada masa ini, sektor pariwisata sedang berjuang dalam melewati masa sulit seperti pandemi saat ini. Maka dari itu, akan ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu perusahaan atau industri perhotelan dalam melaksanakan aktivitas perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Kendala ini muncul dari faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Seperti tingkat pengangguran, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru dengan memperhatikan organisasi usaha sejenis sebagai saingan proyek. Angkatan kerja, peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerjaan sebagai faktor eksternal yang harus dipenuhi dan ditaati dalam rekrutmen. Norma-norma etika yang berlaku bagi pencari tenaga dalam rangka rekrutmen, tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan pada para pekerja baru. Maka dari itu, dengan adanya tugas observasi ke industri dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kami penulis dapat mengetahui tentang aktivitas perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia di Hotel The Trans Resort Bali. Tujuan makalah, terdapat beberapa tujuan makalah yang ada, yaitu dalam makalah yang dibuat penulis, pastinya ada tujuan yang diharapkan oleh penulis, yaitu mengetahui, 1. Mampu mendeskripsikan ramalan sumber daya manusia, 2. Mengetahui sumber-sumber rekrutmen, 3. Mengetahui sistem informasi SDM atau HR Information System, 4. Mengetahui pengerjaan outsourcing. Bab 2, pembahasan. Terdapat gambaran umum dan diskusi best practice. Gambaran umum. Sejarah perusahaan. The Trans Resort Bali dibangun dengan kurun waktu 1 tahun 6 bulan hingga berdiri pada tanggal 19 Desember 2014. Yang berlokasi di tengah kawasan daerah Seminyak dan resmi dimiliki oleh City Corp yang selaku founder dari Bapak Cheryl Tanjung. Hotel ini memiliki visi to become one of leading hotels in Seminyak, Bali, dan misi to provide exceptional personalized service, inspiring connection to our brand in the experience as we deliver, and to ensure that our hotels enjoy over 80% occupancy and profitable in most part of the calendar year. Hotel ini memiliki fasilitas seperti 16 villa, 6 celebrity suite, 15 klub primer, 163 premier rooms, 1 restoran, 2 meeting rooms, 3 klub, spa, fitness center, dan klub lounge. Struktur organisasi di sini terdapat organisasi dari Human Department. Yang pertama yaitu paling atas General Manager. Di bawah General Manager terdapat Director of Human Resource. Di bawah Director of Human Resource terdapat Training, Quality and Development Manager, dan juga Human Resource Officer. Di bawah Training, Quality and Development Manager terdapat English Teacher. Dan di bawah Human Resource Officer terdapat Locker and Trans Cafe Attendant. Diskusi best practice. Yang pertama yaitu peramalan sumber daya manusia di The Trans Resort Bali. Adapun hasil wawancara yang kami dapatkan dengan Bapak Ibu Agus Setiawan SM selaku Human Resource Officer. Dengan pertanyaan yang kami siapkan yaitu bagaimana sistem peramalan sumber daya manusia di The Trans Resort Bali. Sistem peramalan sumber daya manusia di The Trans Resort Bali dilakukan dengan berdasarkan data-data tingkat hunian kamar,
dan event yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Dengan memperhatikan data-data tersebut, pihak hotel dapat meramalkan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa mendatang. Yang kedua yaitu sumber-sumber rekrutmen di The Trans Resort Bali. Adapun hasil wawancara yang kami dapatkan dengan menanyakan bagaimana sumber-sumber rekrutmen yang digunakan di The Trans Resort Bali. Jawaban Bapak Agus yaitu, di The Trans Resort Bali ada 2 sumber rekrutmen karyawan yang digunakan oleh manajemen hotel, yaitu dari internal dan eksternal. Pihak hotel mengatakan bahwa jika adanya turnover seperti terdapat karyawan yang resign, pensiun dini, dan meninggal, biasanya pihak hotel melakukan perekrutan karyawan dengan mengutamakan merekrut karyawan dari sumber internal. Sedangkan untuk rekrutan dari sumber eksternal, pihak hotel mengatakan biasanya hotel merekrut karyawan dari sumber eksternal untuk mengisi posisi baru atau posisi yang sebelumnya belum pernah ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Yang ketiga ada penerapan sistem informasi SDM di Trans Resort Bali. Adapun hasil wawancara yang kami dapatkan. Kami bertanya, apa yang Bapak ketahui tentang sistem informasi SDM dan digunakan untuk apa saja? Sistem informasi SDM adalah adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Untuk perusahaan dan karyawan, pengaplikasian sistem ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas serta efisien dan juga manajemen data yang lebih baik. Dalam prosesnya, Human Resource Information System digunakan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan SDM perusahaan, seperti proses perekrutan, pelatihan karyawan, manajemen data, pembayaran gaji, dan lain-lain. Pada The Trans Resort Bali, penerapan sistem informasi SDM dilakukan di beberapa bagian, yaitu penggunaan beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan Zoom Meeting untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Dan juga terdapat pemanfaatan teknologi seperti penempatan notice board dan TV di beberapa area agar para karyawan dapat mendapatkan informasi area sekitarnya secara cepat. Yang keempat, penggunaan tenaga ahli daya atau outsourcing di The Trans Resort Bali. Adapun hasil wawancara yang kami dapatkan. Kami bertanya, apakah Hotel The Trans Resort Bali menggunakan tenaga ahli daya atau outsourcing dan apakah memiliki kelemahan dan kelebihannya? Ya, betul. Di Hotel The Trans Resort Bali menggunakan tenaga ahli daya yang terdapat di 2 departemen, yaitu security dan housekeeping. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan penggunaan tenaga ahli daya menurut pihak hotel kami, yaitu kelebihan terdapat pada sistem penggajian yang digunakan, karena pihak hotel tidak perlu memikirkan beberapa tenaga ahli daya yang perlu digaji. Karena kita sudah sepakat di awal dengan pihak perusahaan luar tersebut dan kita hanya tinggal bayar di awal. Kelemahannya, karena perekrutan tenaga ahli daya tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan yang diajak bekerja sama dengan pihak hotel, dan pihak hotel tidak mengetahui latar belakang para tenaga ahli daya tersebut. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil observasi yaitu, yang pertama ada aktivitas perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia yang baik untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Yang kedua, pihak manajemen juga perlu memperhatikan berbagai faktor yang ada, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, untuk dapat mengembangkan suatu perencanaan sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga, pemanfaatan sistem informasi sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Dengan pemanfaatan sistem informasi sumber daya manusia, seperti pemanfaatan teknologi yang tersedia,
perusahaan dapat memaksimalkan perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Saran yang kami dapatkan, pihak perusahaan sebaiknya memiliki standar atau pedoman dalam perencanaan sumber daya manusia, sehingga ada gambaran jelas mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan juga lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi yang tersedia dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia. Baik, thank you for your attention. Sekian dari presentasi kami. Kami memohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan atau yang tidak bagus untuk diucap. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.